Mari bersukacita di dalam Tuhan. Shalom. Saya boleh berdiri nggak ya? Oke. Dengan sukacita dan berterima kasih untuk STTKO Semarang ini yang berkenan untuk memberi ruang bagi saya untuk membagikan apa yang saya alami bersama-sama dengan Tuhan dalam pelayanan. Saya merasa bangga, merasa bersyukur, dipercayakan untuk bisa membagikan apa yang sebentar akan dibagikan di kesempatan malam hari ini. Terima kasih buat Pak Vianus yang boleh membuat ini bisa terjadi, dan juga terima kasih yang pertama-tama dan terbaik buat Tuhan kita Yesus Kristus. Mari berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Oke, saya menyambut juga bagi semua peserta yang mengikuti materi ini lewat Zoom meeting. Shalom. Kita angkat tangan dulu walaupun mereka nggak lihat. Shalom, shalom, shalom. Oke, selamat bergabung di Zoom meeting kita malam hari ini. Oke, baik, perkenalkan sekali lagi, nama saya Gersom Hadi Santoso, bukan Hani Santoso ya, Hadi Santoso. Ya, saya alumni STT Salom, dulu namanya AK Salom. Ya, saya angkatan ketiga. Wow. Jadi yang hadir di sini angkatan keberapa? Berapa? Masya Allah. Rupanya kita jauh banget ya. Oke, panggil saya Opa. Wow. Oke, senang bisa ketemu dengan saudara pada hari ini. Oke, kalau seandainya yang di Zoom bisa tahu serunya di sini, tentu ikut tertawa sama-sama. Mari sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Ya, meskipun saya angkatan yang sudah lanjut, tapi saya masih muda. Oke. Saya dikaruniai Tuhan lewat seorang istri tentunya ya. Istri saya satu, namanya adalah Verlina Tanto. Beliau berasal dari Sulawesi Selatan, Makassar, seorang wanita keturunan Tionghoa, dan kami dikaruniai dua orang putri. Yang pertama bernama Glenda Kevlin Hadi Santoso, dan yang kedua adalah Jiren Emmanuel Hadi Santoso. Yang tertua baru masuk SMA, dan yang kedua baru kelas 2 SMP. Saya pikir itu saja, dan Tuhan percayakan saya untuk menggembalakan satu jemaat yang ada di kota Pontianak, GBT Alpha Center. Saat ini Tuhan percayakan kami punya 2 satelit, yang pertama satelit Kayuara yang ada di Kabupaten Kuburaya, dan satu lagi satelit Palu yang ada di Palu, dan sekarang sedang berkembang ke Kabupaten Sigi juga, ya, wilayah Palu. Nah, secara cepat saja saya akan membagikan apa yang hari ini kita akan bahas bersama-sama, yaitu Be a Living Gospel. Sebenarnya tema ini merupakan alat bantu buat kita untuk bisa menarik mengapa kita mesti ada di tengah-tengah church planting. Oke, tujuan daripada seminar ini adalah untuk menjadi tempat sharing kita, untuk kita berbagi bersama-sama tentang betapa pentingnya kita memberitakan Injil. Jujur, memberitakan Injil itu kalau udah dibilang memberitakan Injil, para mahasiswa STT itu pasti akan tegang semua. Ya, saya begitu ketika saya sekolah Alkitab. Ayo kita penginjilan di Simpang 5, itu udah kita deg-degan tuh, mau ketemu sama siapa ini ya. Kayaknya kita mau ketemu dengan harimau, gitu ya. Tapi saya ingin beritahukan bahwa memberitakan Injil atau church planting itu sangat penting bagi kita semuanya. Yang kedua, materi ini akan memotivasi, bilang sama-sama, memotivasi untuk memberitakan Injil. Amin. Saya rindu setiap Anda semua yang ikuti materi ini sudah akan begitu antusias dan bersemangat untuk memberitakan Injil. Yang ketiga, tujuan daripada seminar kali ini adalah untuk membantu setiap Anda untuk bisa menemukan atau mendefinisikan kembali apa yang dimaksud dengan church planting gitu ya. Yang ketiga ini adalah media sharing kehidupan. Tujuan saya adalah menolong dan membantu para pelayan yang sedang dalam masa stagnasi atau masa buntu dalam pelayanan. Jujur tidak dapat dipungkiri,
Ketika kita ada di dalam pelayanan penggembalaan, pelayanan apapun, seseorang pasti akan berada di masa ini, namanya stuck. Kita terjebak dengan rutinitas, sampai kita nggak tahu, kita mau bikin apa lagi. Ya, saya akan potong saja karena saya angkatan ketiga, jadi saya keluar dari kampus ini tahun 95. 2003 saya diutus Tuhan ke ke Pontianak. Di kota Pontianak, saya merintis sebuah gereja. Dari tahun 2003 sampai tahun 2010, saya berada dalam satu pelayanan yang begitu tertekan. Jemaat maju enggak, mundur juga enggak. Jadi saya sempat masuk ke gereja, naik ke mimbar, ini sudah saya rasanya kalau bisa cepat selesai, amin gitu ya. Habis naik, thanks kayak tadi ya. Begitu naik, thanks gitu ya. Amin. Rasanya merdeka gitu ya. Kenapa? Karena saya sedang berada dalam satu situasi yang buntu, saya nggak tahu mau bikin apa lagi. Coba Anda bisa bayangkan, kalau lihat gereja lain bikin flyer, hadirilah kebaktian kebangunan rohani, minggu gitu ya. Udah dibuat, saya udah buat juga. Tapi nggak ada juga yang datang. Ya, saya bikin acara lagi, jangkau anak-anak muda, bikin masak-masak, bikin nasi goreng. Sampai saya nggak khotbah, saya bikin nasi gorengnya. Habis makan, minggu nggak datang. Jadi saya stres sekali dalam, apa benar saya dipanggil di sini? Itu terjadi. Dan itu 2003 sampai 2010, berapa tahun tuh? 7 tahun. Saya stres. Belum lagi begitu amin, isi saya todong begini, Pak minta uang beras. Gak ada uang beras. Ya. Dan jemaat kalau kolektor 13.000. Anda bisa bayangin hidup dengan 13.000 dengan satu istri, satu anak, 3 anak asuh. Bukan anak asuh ya, anak asuh. Saya pertegas dulu supaya Anda nggak salah. Jadi kalau anak yang satu tadi itu enggak makan enggak apa-apa, dia bisa cari di luar. Tapi karena itu anak asuh, waduh, saya harus memberi mereka, pastikan mereka makan. Amin. Nah, kalau anak yang tadi itu, dia dikasih sedikit saja, dia cuma bilang terima kasih, mau minta lagi kalau boleh gitu ya. Tapi kalau anak asuh, kita kasih makan sedikit, bilang apa? Om, lapar. Nah, anak-anak yang dipercayakan Tuhan untuk ikut dalam pelayanan saya itu makannya begini-begini. Udah gitu nambah. Saya cuma telan ludah lihat dia. Sama. Dengar tuh ya, yang makannya gini-gini bertobat. Nah, oke. Hari ini kita akan sharing sama-sama bagaimana kita antusias dalam church planting. Amin. Nah, berikutnya yang keempat, kita akan mengembalikan tujuan dari pelayanan. Tujuan dari kita merintis sebuah pelayanan atau kita membangun pelayanan itu tujuannya apa? Coba kita buka sama-sama 1 Korintus 13 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. 1 Korintus 3 ayat 5 sampai 6. Sama-sama kita akan baca. 2, 3. Jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. 6. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Anda perhatikan ini baik-baik. Sebelum saya lanjut, apa dasar penting daripada church planting? Seringkali orang-orang dalam pelayanan atau kita dalam pelayanan, kita itu mengharapkan pelayanan kita itu langsung tumbuh. Oke? Kalau pelayanan kita enggak bertumbuh, kita jadi stres, kita frustrasi. Betul? Tapi sesungguhnya tujuan pelayanan kita kalau kita lihat bersama-sama dalam ayat yang ke-6, coba perhatikan baik-baik. Ya. Pertama, dikatakan apa? Aku menanam. Paulus berkata, aku menanam. Lalu
Apolos menyiram. Jadi pelayanan kita yang kita kerjakan itu cuma apa ini? Menanam dan menyiram. Siapa yang memberi pertumbuhan? Tuhan. Betul ya? Tapi yang sering kali terjadi, ini yang saya alami dalam pelayanan, kok nggak tumbuh-tumbuh ya? Tujuan pelayanan itu adalah menanam dan menyiram. Amin? Kita tanam. Jadi ini tujuannya, menanam benih kehidupan kekal. Firman, kalau diberitakan, pasti akan tumbuh. Yang kedua, menyiram. Dan nyiram ini harus dengan tekun. Tanaman, kalau sudah ditanam, tumbuh. Tapi kalau Anda enggak siram, apa yang terjadi? Layu, mati. Oke, lanjut ya. Sekarang berikutnya, jika ini ya sudah dilakukan, maka Tuhan akan memberi pertumbuhan. Amin. Kalau sudah ditanam, kita sudah menyiram dengan tekun, maka Tuhan pasti akan memberi pertumbuhan. Kalau Tuhan sudah memberi pertumbuhan, percaya, pasti kita akan memetik buahnya. Katakan amin. Ini belum bertumbuh, kita tuh kapan buahnya, kapan buahnya, kapan buahnya. Nah, kita nggak pernah nanam, kita nggak pernah nabur firman, kita nggak pernah membagikan kehidupan kepada orang lain, tapi kita sudah berharap untuk kita bisa memetik. Makanya kita harus memulai namanya church planting atau mulai mendirikan gereja atau memulai sebuah pelayanan. Makanya rintislah sebuah pelayanan yang baru, karena itu akan menarik buat kita semua, karena kita nikmati berkatnya. Sekarang kita akan lihat apa dasar daripada church planting. Berapa menit sudah ini ya? Ya, dasar daripada church planting. Yang pertama, sama-sama kita baca dengan suara keras. 2, 3. Dasar church planting adalah, sekali lagi dengan suara keras. 2, 3. Dasar church planting adalah Tuhan Yesus. Mari kita buka sama-sama Matius pasal 16 ayat yang ke-18. 2, 3. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Perhatikan kalimat yang saya tulis dengan warna yang berbeda ini. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Ya. Dari ayat ini kita bisa mengerti bahwa church planting dasar utamanya itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus harus menjadi dasar utama. Tuhan Yesus harus menjadi fondasi. Tuhan Yesus harus menjadi landasan. Tuhan harus menjadi alasan utama mengapa kita mendirikan gereja, mendirikan pelayanan. Amin. Dan karena itu di sini kita butuhkan apa? Kita harus punya hubungan terlebih dahulu dengan Tuhan. Kita harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Saya masih ingat waktu kuliah, kalau weekend kita berangkat dan kita menginjil. Ya, ini daerah sini ini daerah yang sangat berkesan bagi saya, karena setiap hari Jumat sore kami pasti, Sabtu sore itu saya dari Pedurungan, Sinarwaluyo itu naik bis, Damri, bis kota ya waktu itu, ada bis kota, itu sampai ke Karonsih, Pasar Ngalian tuh. Dari Pasar Ngalian kami jalan kaki masuk ke komplek Karonsih itu, naik ke situ. Nah kami buka sekolah minggu di situ, bikin persekutuan. Sore jam 4 kami pelayanan sekolah minggu, nanti malamnya jam 7 kita bikin persekutuan. Jemaatnya dari Karonsih, dari Wahyu Utomo, saya tadi coba-coba lihat, apa nama dulu tempat itu ya, di situ. Saya terkesan sekali dengan itu. Tapi satu hal yang tidak bisa saya lakukan dan itu menjadi ketakutan besar adalah, saya ingat ada kakak tingkat saya, begitu naik bis, wah dia langsung cerita, Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus gini. Saya di belakang pegangan bangku bis itu dengan gemetaran gini, saudara.
Jadi kakak tingkat saya dari satu bangku ke bangku yang lain itu pindah. Waktu setengah jam itu mungkin sudah kenalan dengan beberapa orang. Karena kalau naik bis kota kan tidak boleh lama-lama penginjilannya. Kalau kita penginjilannya lama, maaf Pak ya, saya mau turun di depan. Gak jadi dia. Jadi cepat, jadi kakak tingkat saya itu penginjilan sini, sana, sampai duduk di belakangnya sopir, penumpang yang di belakangnya sopir itu, dia injili semuanya. Dia noleh, ayo, beritakan Injil. Aku pegangkan bangkunya bis ini. Kenapa? Karena saya belum punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Buat adik-adik tingkat yang saat ini ada di sini, biarlah kesempatanmu selama ada di kampus ini adalah menjadi momen di mana kalian mengalami Tuhan secara pribadi. Amin. Kita berasal dari berbagai suku, berbagai pulau, berbagai kota, bahkan mungkin ada yang dari kampung. Mungkin waktu Anda masuk ke sini, Anda bingung, kok terang begini ya, karena di rumah saudara di kampungmu nggak ada listrik. Canggih yo. Tapi inilah kesempatan bukan melihat kecanggihan kota, tapi gunakan waktumu selama ada di tempat ini untuk engkau bisa mengalami Tuhan dalam hidupmu. Amin. Kalau engkau tidak mengalami Tuhan dalam hidupmu, engkau tidak akan pernah bisa merintis dan memulai sebuah pelayanan baru, karena apa yang akan Anda ceritakan di sana. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 berkata, jadi sama-sama, siapa yang ada di dalam Kristus, apa? Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Siapa yang pernah menghafalkan ayat ini angkat tangan? Yang lain belum? Wah ini kayaknya doa pagi harus ngafalin ayat ini nih besok nih. Ya. Masih ada hafal Alkitab tuh? Oh enggak ada lagi? Oh udah lain sekarang ya. Oke. Ayat ini harus Anda hafalkan dan Anda pahami. Alkitab berkata apa? Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah apa? Ciptaan baru, katakan amin. Saudara, hanya ketika saudara ini ada di dalam Kristus, engkau akan jadi ciptaan baru. Tapi kalau saudara tidak pernah membuat hidupmu ada di dalam Kristus, tidak akan pernah jadi baru. Amin. Saya anak pendeta, tapi nakalnya luar biasa. Saya anak pendeta dari kecil, bahkan ibu saya itu waktu hamil saya, dia ngajar sekolah minggu. Ayo adik-adik kita nyanyi, anak sekolah minggu, anak sekolah minggu. Saya di situ. Kalau mau ditanya, saya Kristennya sejak di mana? Seperti ibu saya. Betul. Tapi perhatikan, satu ketika saya SMA, saya baru tahu bahwa saya harus terima Tuhan Yesus. Ada hamba Tuhan berkata, siapa yang mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hatinya, menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Saya angkat tangan dan saya nangis di hadapan Tuhan. Hari itu saya izinkan Tuhan, aku mau di dalam Engkau. Amin. Gambaran ini begitu penting untuk Anda hidupi. Siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Enggak peduli saudara siapa, enggak peduli saudara dari latar belakang kehidupan yang seperti apa. Kalau saudara di dalam Kristus, engkau akan menjadi ciptaan baru. Saya kasih gambaran selalu begini. Seandainya ini adalah Yesus, dan ini adalah saya atau kita. Siapa yang ada? Siapa yang ada? Di dalam. Dia adalah ciptaan baru. Betul? Kita dicipta, kita berada di dalam Kristus. Kuliah bersama Kristus. Shopping bersama Kristus. Amin. Lihat toko-toko bagus bersama Yesus. Amin. Pengen makan enak bersama? Iya. Betul tidak? Tapi saudara harus apa? Di dalam Kristus. Amin. Ini simpelnya. Masa saudara enggak mau mengalami hidup di dalam Yesus?
Tapi tidak semua orang Kristen itu di dalam Yesus. Karena banyak Kristen, tapi dia tidak mau ada di dalam Kristus. Nah, jadi dasar ini penting, ya. Dasar yang pertama yang harus kita miliki adalah kita harus berlandaskan kepada Kristus. Klik. Ya. Nah, tandanya adalah saudara memiliki hubungan. Kalau kita di dalam Kristus, itu punya hubungan. Saya hari Minggu pagi berangkat dari Pontianak menuju Jakarta. Sampai di Jakarta, saya harus kejar pesawat berikutnya kan. Malam itu saya harus nginap di kota Bogor. Anak rohani saya yang tadi, asuh tadi, itu sukses di Bogor. Om, nanti malam nginap di rumah saya ya. Oh ya, saya siapin apartemen di Sentul. Oh ya, begitu dia jemput saya, keluar dari, masuk dalam mobil, keluar dari parkiran, dia ngomong gini, oh minta maaf ya, tadi karyawan saya bilang, apartemen yang harusnya om nginap, itu disewa sama bule. Oh ya, jadi om nginap di mana malam ini? Boleh nggak om nginap di rumah saya? Oh ya nggak apa-apa. Begitu saya jalan dengan dia mulai cerita, Om, mami mertua saya 2 minggu yang lalu operasi kanker payudara. Saya langsung klik, oh saya mengerti. Saya harus ke rumahmu dan saya harus berdoa untuk mertuamu. Dan terjadi sesuatu yang luar biasa. Saya ada di sana dan saya mendoakan seorang ibu yang sudah stres, frustrasi, dia baru saja stroke ringan. Habis stroke ringan, anak sulungnya dipanggil Tuhan. Sudah susah ngomong, stroke kan susah ngomong ya, ya, anaknya meninggal, nggak bisa ngomong, gini. Jadi yang suka begini-begini hati-hati itu. Lalu dokter berkata, tidak pernah dirasakan, tiba-tiba kok ada benjolan. Dan benjolan itu harus meledak. Dia tidak rasa sakit. Setelah dioperasi, dia terpuruk keadaannya. Dan Tuhan izinkan saya bertemu dengan dia. Sudah tahu apa yang saya lakukan? Saya datang, saya pegang tangannya, dan saya berkata, ibu orang yang bersalah, dia nangis. Setelah nangis, dia ketawa. Orang yang tadinya tidak bisa ngomong karena begini tadi, dia sekarang ketawa terpingkal-pingkal. Lalu saya tinggal, selamat malam. Ada satu koneksi hubungan pribadi kalau kita sudah di dalam Kristus, katakan amin. Kalau saudara sudah di dalam Kristus, saudara akan bisa merasakan adanya perubahan hidup. Dari seorang church planter, seorang yang akan membangun, akan merintis sebuah pelayanan atau mendirikan sebuah gereja. Katakan amin. Kalau saudara tidak ada perubahan hidup, saudara nggak mengalami Tuhan, kira-kira saudara mau mengubah siapa? Saudara mau ngajak siapa? Saudara mau bangun apa? Nggak ada yang istimewa, nggak ada yang menarik dalam hidupmu. Tapi kalau hidupmu diubahkan oleh Tuhan, Tuhan engkau izinkan dia menjadi bagian dalam hidupmu, engkau tinggal di dalam Kristus, Kristus di dalam kamu, maka hidupmu akan berubah dan engkau akan menjadi seorang church planter yang luar biasa. Katakan amin. Ini yang pertama, ya. Jika tanda-tanda yang dimiliki, maka dasar CP Anda akan kuat. Sekarang yang kedua, apa dasar church planting yang kedua? Sama-sama kita baca dengan suara keras. 2, 3. Dasar church planting adalah panggilan Tuhan. Amin. Jadi kalau kita melayani berdasarkan panggilan, itu pasti hasilnya adalah keren. Katakan amin. Yuk kita baca sama-sama Efesus 4 ayat 7 sampai 8. 2, 3. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat
tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, terus ia memberikan apa? Pemberian-pemberian kepada manusia. Jadi dasar yang kedua, kita mendirikan jemaat atau church planting adalah panggilan Tuhan. Amin. Kalau bukan panggilan, jangan coba-coba. Amin. Lanjut, kita baca ayat 11 sampai 13. Sama-sama, 2, 3. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi artinya, saudara yang kasih Tuhan, enggak diklik ya tadi ya? Oke, artinya gini, church planting atau mendirikan jemaat, perhatikan baik-baik. Ini perlu digarisbawahi untuk kita semua mengerti. Church planting atau mendirikan jemaat itu bukan berarti semua harus membuka gereja. Duh, ini karena church planting kok nggak buka gereja? Ya, nggak semuanya itu harus jadi gembala, buka gereja, cari jiwa, masukkan, bukan itu. Tetapi church planting itu artinya adalah membuka tempat pelayanan, perhatikan, church planting itu artinya membuka tempat pelayanan di mana Anda dapat memberi dampak kehidupan bagi orang lain dan tentunya Anda bisa memberitakan Injil, menyelamatkan satu jiwa bagi Kristus. Katakan amin. Jadi church planting itu artinya Anda buka tempat pelayanan. Amin. Saya percaya yang ada di sini, lihat kanan kirinya. Ini akan jadi church planter yang luar biasa. Kasih tepuk tangan yang dahsyat. Anda yang ada di rumah, saya juga berkata, Anda ada church planter yang luar biasa. Amin, saudaraku. Tapi ingat, tidak semua dipanggil untuk buka gereja besar. Amin. Tapi Anda akan dipakai Tuhan untuk membuka sebuah tempat pelayanan di mana Anda dapat memberi dampak, memberi pengaruh kehidupan. Bilang sama-sama, memberi pengaruh kehidupan. 2, 3. Buat orang lain. Amin. Kita harus memberi dampak, memberi pengaruh kehidupan buat orang lain dan menyelamatkan jiwa bagi Tuhan. Itu yang paling penting. Ya, di tempat kami saya didik, saya ajar setiap jemaat. Ayo pergi, cari jiwa. Ayo pengaruhi orang untuk kenal Tuhan. Gimana cara mempengaruhi orang untuk percaya Tuhan? Hidup kita harus mengalami Tuhan dulu. Kalau hidup udah mengalami Tuhan, orang lain enggak kamu paksa, pasti akan ikut. Amin, saudara? Nah, makanya yang kedua, church planting itu harus bicara tentang panggilan. Amin. Kalau panggilanmu bukan jadi gembala, ya jangan jadi gembala. Tapi di sini saya akan tunjukkan kepada saudara, bisa jadi Anda membuka sekolah. Bisa jadi Anda buka panti asuhan. Bisa jadi Anda buka rumah singgah. Amin. Bisa jadi Anda buka ruang konseling. Amin. Karena di luar sana ada banyak orang yang butuh di konseling. Ada banyak orang yang butuh tempat untuk bicara, sharing, berbagi kehidupan. Buka tempat. Berdampaklah di sana. Selamatkan satu jiwa bagi Tuhan. Amin. Namun, di tempat-tempat yang Anda buka itu, Anda punya goal, Anda punya tujuan. Apa tujuannya? Memperkenalkan Kristus kepada mereka. Amin. Memulihkan hati mereka, supaya mereka bisa kembali menjadi milik Kristus. Ada banyak orang yang saya temui. Dulunya Kristen, dulu cinta Tuhan, satu ketika hilang dan tinggalkan Tuhan. Kok bisa? Bisa. Ya, mungkin pernah terluka, mungkin pernah kecewa, mungkin berdoa enggak dijawab, mungkin dia jatuh dalam berbagai macam, dan mereka membutuhkan kita untuk buka tempat berdampak bagi mereka, tuntun mereka untuk kembali kepada Tuhan. Amin. Jadi harus sesuaikan dengan panggilan saudara, makanya dibutuhkan hubungan pribadi.
Yang pertama tadi. Kalau Anda punya hubungan pribadi, Anda akan bisa menemukan apa? Panggilan kita. Katakan amin. Sekarang yang ketiga, dasar, ini ngebut saya agak ngos-ngosan saya. Dasar dari church planting yang ketiga. Yuk sama-sama dibaca dengan suara yang keras. 2, 3. Dasar church planting adalah belas kasihan terhadap jiwa-jiwa. Ini ayat yang waktu di kampus Om Bekti selalu bicarakan ini. Kita buka sama-sama ya. Matius 9 ayat 13. Sama-sama dibaca. 2, 3. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Amin. Nah, saudara yang kasih Tuhan, bagian ini adalah bagian yang sangat menentukan Anda bisa survive atau tidak di dalam pelayanan. Bagian atau belas kasihan ini, bagian ini yaitu belas kasihan, akan menuntun Anda untuk menemukan panggilanmu. Ya, mulai lihat passionmu ada di mana, lihat belas kasihmu itu ada di mana. Amin. Kalau engkau punya hubungan, makanya di sini, di sekolah ini, di kampus ini belajar. Anda bisa tanya angkatan-angkatan, khususnya angkatan saya, angkatan 3. Tanya sama, siapa ya di Gajah Mada ya? Pak Wawan, Hascarya Setiawan, Yoga Abadi, siapa lagi ya? Pak Abraham. Jadi saya dengan tim waktu itu, selama kuliah di sini, kalau kampus menetapkan hari Jumat dulu puasa ya, dulu Jumat puasa. Kami tambah puasa hari Selasa. Kami berdoa dari angkatan 1 sampai kami lulus, kami berdoa untuk menemukan panggilan kami. Dan begitu kami lulus tahun 95, kami diutus bareng-bareng dengan tim. Diutus kami ke Sulawesi Tenggara, kami church planting di sana. Kami dirikan jemaat di sana. Lahirlah GBT Kristus Alpha Omega, Jemaat Puriala, itu lahir. Salah satu jemaatnya sekarang jadi ibu gembala di Sumba ya. Oni itu di mana? Sumba. Istrinya Pak Oni, itu anak sekolah minggu kami. Pada waktu itu. Dimulai dari mana? Di kampus ini. Jadi belas kasihan itu akan membantu kita menemukan panggilan kita. Belas kasihan itu akan menguatkan kita dalam pelayanan. Belas kasihan juga akan membuat Anda bisa prioritas. Bilang sama-sama, bisa prioritas. Ini loh sulit prioritas ini. Saya akan tunjukkan kepada saudara. Ketika saya pelayanan di Pontianak tahun 2003 berjalan, 2004 berjalan, tiba-tiba saya lupa tahun berapa, itu 25 tahun setelah papi saya meninggal. Di GBT itu kalau gembala meninggal, dilanjutkan sama istrinya. Istrinya meninggal, dilanjutkan oleh anaknya. Papi saya meninggal tahun 84. 8 bulan kemudian, ibu saya meninggal. Saya masih kecil. Kami kembali ke kota Surabaya. Saya diadopsi oleh keluarga pendeta juga. Dan 25 tahun setelah papi saya meninggal, saya ditelepon oleh pendeta yang menggantikan papi saya waktu itu, ketika papi saya meninggal. Dan dia berkata begini, Mas Gersom, saya menyerahkan gerejanya kembali yang dirintis papinya, karena saya sudah buka pos pelayanan baru di Kediri. Saya di atas motor, terbengung-bengung. Pertama, kalau di sana pasti lebih nyaman. Zaman papi saya sebelum meninggal, gereja dan pastori sudah ada, jemaat sudah ada. Jadi tinggal apa? Tinggal khotbah. Ya, tinggal melanjutkan. Enak apa tidak? Enak. Saya di Pontianak baru cari orang. Ayo ke gereja. Bikin flyer, nggak ada yang datang. Ngajak orang, nggak ada yang mau. Ya,
masih pakai gitar bolong itu. Tapi hari itu saya harus membuat keputusan. Apa yang membuat saya harus ada di Pontianak? Apa? Belas kasihan. Saya mengasihi orang-orang yang ada di sana. Kemudian 2006 saya menikah. Dan ketika saya menikah, istri saya juga dipanggil, ditelepon sama keluarganya. Gimana pelayan di sana? Oh ya, kita masih mulai ngapain pelayanan jauh-jauh? Udah pelayanan di sini aja. Ini ada ruko 3 lantai, kok buka pelayanan di sini? Ayo, pilih mana? Di sana masih ngontrak, di situ ruko 3 lantai. Bingung kan? Prioritas. Saya nggak bantu jawab, saya diemin, tapi saya nguping. Ya, saya pengen tahu. Dan itu bukan 1-2 kali, berkali-kali, berhari-hari. Om Bekti bilang gini, kalau baca ayat firman Tuhan, dan itu diulang-ulang, artinya apa? Nah, tahu ya? Berarti ini serius ini. Tapi kita mesti prioritas. Satu ketika, ada ajakan untuk pelayanan di ruko 3 lantai yang sudah disiapkan, tapi lewat SMS. Saya nggak dengar, tapi saya intip HP-nya. Jawabannya cuma satu. Yang mau di kota itu banyak, tetapi yang mau di kota ini, di Pontianak, tidak banyak. Biar kami ada di sini. Kami mengasihi jiwa-jiwa di sini. Bukan ruko 3 lantai, katakan amin. Belas kasihan. Belas kasihan itu membuat Anda bisa nerobos. Walaupun di situ nggak ada fasilitas yang cukup, nggak ada mungkin yang menjamin Anda bisa makan enak. Sedangkan di sana ada yang enak, Anda tidak akan terkecoh karena engkau punya belas kasihan. 2010 akhirnya Tuhan teguhkan. Saya berdoa dalam kondisi kritis pelayanan saya. Mati segan, hidup tak mau. Waktu itu, saya doa pagi, sudah doa-doaan, bukan serius ini doanya. Sudah stuck saya, saudara, 2010. Tiba-tiba saya dengar suara Tuhan. Saya dengar suara begitu jelas di telinga saya, tapi saya nggak sadar itu Tuhan. Saya tengking, dalam nama Yesus. Kok ada ketawa sih? Saya tengking, dalam nama Yesus. Karena waktu sekolah, ujilah setiap roh. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, nya iblis. Loh, tapi ada suara di sini berkata, anakku, kalau setan itu tidak mengingatkan kamu supaya bertobat. Aku nangis, saudaraku. Saya nangis, saudara. Saudara, Tuhan harus punya kesempatan bicara sama saudara. Dia bicara. Lalu Tuhan berkata begini, kota ini adalah tanah perjanjianmu. Aku siapkan buat kamu sebelum aku taruh di kandungan ibumu. Dalam hatiku ini, kok gak ngomong dari kemarin? Halo? Kok gak ngomong dari kemarin? Ya karena kita kemarin gak terhubung dengan Tuhan. Wah, saya teguh. Untung memutuskan ada di kota itu. Katakan amin. Cepat lagi ya. Sekarang yang keempat. Apa dasar church planting yang keempat? Nah, ini dibaca sama-sama. Jangan salah baca ya. 2, 3. Be a living gospel. Artinya, jadilah Injil. Kalau Anda sudah tadi mendasarkan kepada Yesus. Ya, pelayanan berdasarkan panggilan. Pelayanan berdasarkan dengan belas kasihan. Maka yang keempat, be atau jadilah Injil kehidupan. Amin. Coba kita baca ayat ini kembali. 2 Korintus 5 ayat 17. 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Oke, aku ini kasih Tuhan, kata Injil, kalau dalam kuliah, kita selalu lihat kalimat ini kan. Injil, apa? Evangelion.
Artinya apa? Kabar baik. Amin. Jadilah Injil yang hidup itu. Amin. Nah, kita harus memberitakan Injil, artinya kita harus memberitakan kabar baik. Nah, pertanyaannya begini, kabar baik apa yang akan Anda sharingkan, akan Anda bagikan kepada orang lain? Ayo, Anda mau ngomong apa kepada orang lain supaya orang lain itu mau percaya kepada Tuhan Yesus? Pak, katanya Pak Vianus, Tuhan Yesus itu juru selamat. Kan diajar di kampus. Katanya itu Tuhan Yesus itu penyembuh. Satu kali begitu lulus dari Salem, semangat kami pelayan ke Sulawesi. Kayak pendeta besar gitu, semangat. Begitu kami masuk di satu kampung, datanglah bekas dukun. Pak Pendeta, saya ini bekas dukun terbesar di sini. Sekarang aku minta Pak Pendeta berdoa. Buat siapa? Ikan bekas dukun datang sama pendeta. Baru lulus. Anak saya Pak Pendeta sudah 3 malam panas, demam. Bukan demam, demam. Tolong Pak Pendeta. Oh iya, kita berdoa. Ayo kita bigi katanya. Waktu kita mulai tumpang tangan, yang mana anaknya? Yang ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Mikir dalam hati, kalau nggak sembuh gimana ya? Tapi ini serius, betul nggak? Kalau nggak sembuh gimana? Aku bisa disantet ini. Tapi hari itu, kita berdoa, Tuhan, urapi tangan hamba-Mu yang masih muda ini Tuhan. Baru lulus Tuhan. Ini kali pertama menumpangkan tangan atas orang sakit Tuhan. Urapi Tuhan. Amin. Cepat-cepat kita pergi. Saya duduk, ayo Pak kita ke depan Pak, kita ke depan Pak. Kita minum teh. Sementara saya minum teh, anak yang tadi kita doakan, manjat pohon jambu. Artinya, berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Saudara, waktu orang lain melihat itu, apa yang mereka katakan? Pendeta mantap ini. Betul tak? Wah mantap ini pendeta ini. Besok kita pergi sembahyang. Utangmu lunas. Amin saudara. Kalau mau ditanya apa yang Anda bagikan buat orang lain, apa yang Anda siarkan kepada orang lain, supaya mereka percaya. Lihat, sejarah gereja mencatat ada seorang bernama Yesaya. Siapa Yesaya? Nabi besar. Amin. Dari sejak awal, Nabi Yesaya sudah tahu bahwa memberitakan kabar baik itu penuh dengan resiko. Resikonya apa? Dingek, saudara. Amin. Dan Anda lihat, Nabi Yesaya tetap komitmen akan panggilannya. Anda mesti dengar, Anda masuk Salom, sebenarnya Anda sedang mengambil keputusan untuk menjalani hidup yang penuh dengan resiko. Kayak Nabi Yesaya. Dan sudah tahu, Nabi Yesaya hingga akhir hidupnya, Nabi Yesaya mati, dia apa kan? Dipotong, itu gambarnya tuh, dingek. Gergaji zaman dulu enggak kayak gergaji zaman sekarang. Saya ke Freshmart, lihat ayam digergaji, shet, sebentar, shet. Potong. Lah ini Yesaya dipotong, enggak setajam itu geranya. Aniaya men. Amin. Tapi kenapa Yesaya tetap pegang komitmennya, dia rela mati demi Injil. Karena kabar baik yang sesungguhnya adalah kesaksian hidup kita yang telah diubahkan oleh Tuhan. Katakan amin. Amin saudaraku. Injil yang sesungguhnya, kabar baik yang sesungguhnya adalah hidupmu dan hidupku yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Amin. Saya enggak mau dengar setelah saya khotbah ini, ada mahasiswa yang hidupnya jengkelin ketua asrama. Bikin pusing para dosen, karena enggak diubahkan. Disinilah Anda perlu diubahkan oleh Tuhan. Amin. Kalau hidupmu enggak diubahkan, si itu, kenapa? Nyuri ayam. Kita berdoa, mari kita berdoa. Ada Yesus supaya tidak hilang.
Zaman saya dulu pernah kami kehilangan. Ada yang kehilangan buku, ada yang kehilangan ini. Tapi sedih sekali, para wanita kehilangan CD-nya. Dicari. Ketemu di laci salah satu mahasiswa. Kasihan emang. Kenapa? Gak diubahkan hidupnya. Berikutnya, di perjanjian baru ada Rasul Yohanes. Rasul Yohanes seorang murid. Ya, dia digoreng di minyak panas. Gak mati. Pernah lihat lele digoreng? Saya tadi diajak makan bebek goreng. Cuman nggak sempat lihat karena aku sudah bosan lihatnya. Lele itu kalau digoreng, kalau dia bisa ngomong, alamak. Kalau bisa ngomong. Tapi dia nggak bisa ngomong. Ya. Lah, ini Yohanes digoreng, bisa ngomong nggak? Ngomongnya gimana? Sok tahu. Nggak ada ditulis. Tapi saya bayangin habis digoreng. Saya suka makan lele kan. Habis lele digoreng, saya lihat kepalanya dulu. Karena saya mau makan dia. Kalau sampai matanya buka mata, saya nggak jadi makan. Ya. Tapi apa yang terjadi? Saya bisa bayangkan lele digoreng melepuh semuanya. Waktu Yohanes digoreng itu, saya percaya itu sudah setengah mati, saudara. Tapi dia nggak mati. Akhirnya mereka jengkel, dibuang di pulau Patmos supaya mati. Karena di pulau itu memang tidak ada kehidupan. Itu sebabnya ini yang menjadi pegangan saya. Kalau Anda pengen menjadi saksi dan menjadi pemberita Injil, mulailah, jadilah Injil kehidupan. Kayak Yohanes ini. Saya akhirnya menemukan sebuah survei. Kenapa orang Kristen gak suka baca Alkitab? Anda rajin baca Alkitab karena tugas. Tapi besok setelah Anda keluar dari kampus, apakah Anda tetap suka baca Alkitab? Saya belajar dari Yohanes. Kenapa dia digoreng tidak mati? Karena dia punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Dalam Injil Yohanes dikatakan, ada murid yang paling dikasih. Siapa? Yang nulis. Yohanes merasakan bahwa ketika dia dekat dengan Tuhan, dia merasa disayang sama Tuhan. Satu kali ada seorang datang kepada saya, kepada kami. Dia bilang gini, ada ibu-ibu, Pak Gersom ini disayang sama Tuhan. Iya kak Bu, kok ibu tahu? Kami disuruh ke sini, bawa bapak ke dealer mobil, ambil mobil. Saya dikasih mobil baru, gratis, tanpa cicilan. Disayang Tuhan. Saya belajar dari Yohanes. Mau suka baca Alkitab, mulai baca Injil Yohanes. Amin. Mau suka baca, mulai baca Injil Yohanes. Baca. Hidupmu akan kayak Yohanes. Digoreng pun engkau gak akan mati. Dibuang pun engkau tidak akan pernah mati. Kecuali Tuhan panggil saudara. Amin. Diutus pun di Papua, tidak akan mati. Diutus ke, mana lagi yang paling gak enak? Aceh pun, Anda tidak akan nolak. Oke, yang penting bersama Tuhan. Amin. Kalau itu panggilanmu, kau akan hidup di sana. Amin. Kalau itu panggilanmu. Makanya, kalau kita boleh tanya, kenapa Yohanes rela? Ya, tetap bertahan, rela mengalami aniaya demi Injil. Karena sekali lagi, baca kencang-kencang, 2, 3, karena kabar baik yang sesungguhnya adalah kesaksian hidup yang telah diubahkan oleh Tuhan. Amin saudaraku. Oke, kita baca ayat ini. 1 Yohanes. 1 Yohanes ini, kelewatan ini. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6. 2, 3. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, apa? Ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Amin saudaraku. Kalau Anda berkata, aku di dalam dia. Tadi yang pertama, dasar sespenting adalah Yesus. Kita harus di dalam Yesus. Sekarang yang endingnya, be a living gospel. Hidupmu itu harus jadi kabar baik yang hidup. Amin. Gimana caranya? Kau wajib hidup
sama seperti Kristus telah hidup. Kalau engkau bisa hidup sama seperti Kristus telah hidup, Injil yang kau beritakan, hidupmu akan jadi kabar baik. Tempat paling gampang untuk beritakan Injil. Saya akan tutup dengan ini. Ini sudah berapa menit ya? Udah lewat ya? Gak apa-apa katanya, puji Tuhan. Satu kali, kami merintis pelayanan di Pontianak. Kita lagi nyanyi. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Nyanyi semua. Haleluya. Tiba-tiba lagi nyanyi, sebelah rumah lempar batu. Dar! Ku kalahkan musuh. Tadi kan kenceng. Ku kalahkan musuh dan dar! Saya masih ingat itu. Aduh. Jadi akhirnya kita mulai. Ku kalahkan musuh. Kecil. Tapi saudara, kami terus berdoa. Singkat cerita, orang yang lempar batu itu, dia datang. Pak Pendeta, saya mau sharing Pak Pendeta. Karena dia Cina Muslim, aku sedikit takut. Aduh, jangan-jangan nanti aku diadu domba gitu ya. Akhirnya kami duduk. Kenapa rumah Pak Pendeta kayak sorga? Rumah kami kayak neraka. Dia bilang gitu kan. Oh iya kah? Dari mana ibu lihat? Ya rumahnya Pak Pendeta nyanyi-nyanyi terus. Kami tiap hari berantem. Wah, kesempatan. Iya kan? Perhatikan, dia melihat hidup kami. Padahal saya punya anak 1, harus menghidupi 3 anak asuh. Sudah tahu, kami nggak punya uang. Satu ketika salah satu anak asuh kami, saya suruh belanja beras. Kami hanya mampu beli beras untuk mau makan 5.000 1 kilo. Beli. Jadi nggak bisa beli untuk 1 hari, 1 kali makan. 1 kilo itu buat makan 1 rumah, sisa sedikit berasnya. Waktu dia belanja, saking pinternya juga anak asuh ini. Dia beras 1 kilo pakai kantong kresek yang tipis itu, digantung di sepeda. Loh. Begitu jalan, itu jalannya bukan aspal, berbatu-batu. Sampai di depan pos kampling, itu berasnya jatuh. Bung. Dia duduk di pos kampling, kamera. Dia begini. Mau ku ganti tak ada duit, enggak diganti tak bisa makan. Mau diangkat campur pasir, macam mana? Dia pungut saudara. Dia masukkan. Hati-hati diambil. Pulang, dia ngomong sama istri saya, Tante, minta maaf, anak asuh bikin salah. Kenapa? Tadi berasnya jatuh. Oh ya sudah enggak apa-apa. Cuci berasnya, kita masak. Oke, kita makan bersama-sama. Begitu makan bersama, Tuhan kami mengucap syukur. Amin, ucap syukur. Begitu cedok nasi, loh nasi campur pasir. Piye makannya? Enggak apa-apa, sudah mengucap syukur. Kita makan rame-rame ya. Begitu kita sendok, cek, masukkan ke mulut, dikunyah bunyinya apa? Kerak gitu saudaraku ya. Wah ini kalau dikunyah enggak enak. Terpaksa kita siram pakai air, kita telan. Itu terjadi. Tapi sebelah rumah bilang, rumah kami kayak sorga. Bayangin nasi campur pasir, dia bilang kayak sorga. Tapi itu Injil jadi hidup. Amin. Lalu dia bertanya, gimana Pak caranya? Hati-hati saya menginjil.
karena orang sebelah dari gereja bawang putih. Dan saya mulai berkata, Ibu, saya begini karena saya percaya Tuhan Yesus. Dan kebetulan Tuhan Yesus diajarkan di Kristen. Jadi aku terpaksa masuk Kristen. Karena ada Yesusnya. Kalau di Kristen nggak ada Yesus, aku nggak ikut. Oh iya Pak, aku berdoa buat Ibu boleh? Boleh Pak. Kita berdoa jarak jauh. Belum pandemi sudah memang. Jadi waktu itu pandemi belum ada. Jadi kami berdoa jarak jauh, karena dia dari bawang putih, kami bawang merah. Hari kami berdoa, Tuhan Engkau tolong ibu ini. Saya baru berdoa, Tuhan tolong. Saya sudah lihat ingusnya turun. Saya colek isi saya, bukan dia ya. Saya colek isi saya. Pak, tisu. Ambil tisu dia. Ambil tisu. Isi. Saya bilang, peluk dia. Peluk. Makin dipeluk, makin deras. Wah. Dan luar biasa saudara, hasil doa. Halo Pak Pendeta, terima kasih. Saya lega sekarang. Saya permisi pulang ya. Ya permisi pulang ya dengan sukacita. Tertawa terbahak-bahak dia. Besoknya datang lagi. Tadi lewat depan, sekarang lewat dapur dia. Wih, mantap pula dia. Kenapa lagi Bu? Aduh Pak Pendeta, saya meminta doa lagi Pak Pendeta, mantap doanya. Sekali lagi saya ingin berkata, jadilah Injil kehidupan. Be a living gospel. Apa yang Anda katakan itu tidak seberapa dibandingkan dengan hidupmu yang diubahkan. Ini sebenarnya sesi 1, tapi sampai di sini saja, supaya diundang lagi. Thank you, saya serahkan kepada moderator. Itu tidak hanya enak untuk kami dengarkan, tapi biar itu tertancap di dalam hati kami, mengingatkan kembali setiap kami bahwa Engkau Tuhan telah mati bagi kami. Engkau telah memberikan hidup-Mu bagi setiap kami. Dan Engkau telah memanggil kami secara khusus ke tempat ini ya Tuhan. Biar ketika kami menerima panggilan itu, kami benar-benar boleh mengalami Tuhan. Bahkan ketika Tuhan menempatkan kami di tempat ini, kami boleh mengejar apa yang menjadi isi hati-Mu ya Tuhan. Tolong setiap kami malam hari ini. Bapa, hamba minta kepadamu, taruh di hati anak-anak-Mu, di hati setiap kami malam hari ini Tuhan. Teguhkan panggilan-Mu di dalam hidup kami. Kami tahu bahwa waktunya sudah sangat singkat. Dan masih banyak orang yang belum mendengar akan kabar baik itu. Masih banyak orang yang hidup di dalam dosa. Bapa, ini hidup kami. Ini hidup kami. Biar kami boleh memiliki hati seperti hati-Mu ya Yesus, yang penuh dengan belas kasihan akan jiwa-jiwa yang terhilang.
Kami tidak silau dengan bentuk pelayanan apapun. Apapun yang Tuhan percayakan malam hari ini, Tuhan taruh di dalam setiap hati kami. Mulai malam hari ini ya Tuhan, supaya kami boleh memikirkan jiwa-jiwa. Mungkin itu mulai dari keluarga kami, mulai dari teman-teman kami yang belum mengenal akan Engkau. Pakai setiap mulut anak-anak-Mu ya Tuhan, hamba-hamba-Mu yang ada di tempat ini. Taruh roh keberanian di dalam mulut setiap kami, untuk kami boleh memberitakan tentang Yesus, Injil keselamatan itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Berkati hamba-Mu, Bapak Gersom Tuhan. Tuhan pakai dengan pengurapan yang lebih lagi dalam kehidupannya ya Tuhan. Bersama dengan pelayanan yang Tuhan percayakan di Pontianak Tuhan. Tuhan Engkau ada di dalamnya dan mereka hidup di dalam Engkau. Dan kami percaya bahwa pasti akan berbuah. Terima kasih Yesus, terima kasih. Bahkan berkati setiap kami yang sudah mendengar, baik yang ada di ruangan ini maupun rekan-rekan kami, saudara-saudara kami yang mengikuti melalui Zoom. Tuhan tolong, biarlah Tuhan berbicara lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan ketika kami selesai dari seminar ini ya Tuhan, Tuhan tidak berhenti dengan kami. Dimanapun anak-anak-Mu berada ya Tuhan, Tuhan ingatkan. Tuhan berbicara melalui setiap hati anak-anak-Mu ya Tuhan. Supaya benar-benar setiap kami menjadi orang-orang yang militan di dalam Engkau. Orang-orang yang siap untuk Engkau pakai. Orang-orang yang siap untuk Engkau utus ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan malam hari ini. Tuhan berkati kami semua. Sekali lagi memberkati hamba-Mu ya Tuhan. Berkati pelayanannya, berkati keluarganya. Terpujilah kiranya nama-Mu. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bersukacita di dalam Tuhan. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada.